Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Budiastuti, saya dari Prodi FKIP Biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, saya akan membahas mengenai Undang-Undang Dasar tertulis dan tak tertulis. Undang-Undang Dasar tak tertulis suatu konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di suatu negara dan aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan negara yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Hukum dasar tertulis itu hukum yang telah ditulis dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara, baik yang dikodifikasikan ataupun yang tidak dikodifikasikan. Contoh hukum tertulis yang dikodifikasikan yaitu KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan contoh untuk hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yaitu peraturan pemerintah, undang-undang, dan keputusan presiden. Kemudian Undang-Undang Dasar tak tertulis. Undang-Undang Dasar tak tertulis adalah undang-undang tak bernaskah atau non-codified constitution, yaitu peraturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara dan sifatnya tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum dasar tidak tertulis atau konvensi yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara dan bersifat tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Contoh hukum tidak tertulis yaitu hukum adat istiadat, di mana hukum itu dicantumkan dalam perundang-undangan, namun peraturannya itu sudah tertanam dan dipatuhi oleh daerah-daerah tertentu, sehingga menjadi sebuah pedoman dalam tata pelaksanaan kehidupan bermasyarakat. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang dianggap tidak konsisten. Kenapa? Karena dikarenakan hukum tidak tertulis, peraturannya itu dapat berubah-ubah setiap saat sesuai dengan keadaan dan kepentingan yang menghendakinya. Kemudian saya akan membahas mengenai batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Nah, untuk batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu berisi 2 bagian pokok. Yang pertama, sistem pemerintah negara, dan yang kedua, hubungan negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 16 bab ini, yaitu yang bab pertama itu menjelaskan mengenai bentuk dan kedaulatan, di mana pada bab pertama ini itu terdiri dari 1 pasal. Kemudian yang bab kedua menjelaskan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, di mana pada bab kedua ini itu terdiri dari 2 pasal. Kemudian pada bab ketiga ini menjelaskan mengenai kekuasaan pemerintah yang terdiri dari 17 pasal. Kemudian pada bab keempat ini, pada Dewan Pertimbangan Agung itu dihapus. Kemudian yang kelima membahas mengenai Kementerian Negara, di mana pada bab kelima ini itu terdiri dari 1 pasal. Yang keenam membahas mengenai pemerintahan daerah, di mana pada bab keenam ini itu terdiri dari 3 pasal. Kemudian pada bab ke-7 itu terdiri dari pada bab ke-7 ini dibagi menjadi 3 bab, bab ke-7, bab ke-7A, dan bab ke-7B. Nah, pada bab ke-7 yaitu membahas mengenai Dewan Perwakilan Rakyat DPR yang terdiri dari 7 pasal. Kemudian bab ke-7B menjelaskan mengenai Dewan Perwakilan Daerah yang terdiri dari 2 pasal. Kemudian ke bab ke-7B itu membahas mengenai pemilihan umum yang terdiri dari 1 pasal. Nah, kemudian
pada bab ke-8, di mana bab ke-8 ini terdiri dari 2 bab, yaitu bab ke-8 dan ke-8b. Pada bab ke-8 membahas mengenai hal keuangan. Padahal keuangan ini terdiri dari 5 pasal. Kemudian pada bab ke-10, pada bab ke-8b, pada bab ke-8a itu terdiri dari 3 pasal. Kemudian pada bab ke-9 yaitu membahas mengenai kekuasaan kehakiman pada bab ke-9 yang terdiri dari 5 pasal. Kemudian pada bab ke-9a yaitu membahas mengenai wilayah negara. Wilayah negara ini terdiri dari 1 pasal. Kemudian bab ke-10 pada bab ke-10 ini terdiri dari 2 bab, yaitu pada 10 itu terdiri dari 3 pasal dan 10a terdiri dari 10 pasal. Kemudian bab ke-11, pada bab ke-11 ini yaitu membahas mengenai agama yang terdiri dari 1 pasal. Nah, pada bab ke-17 ini kemudian membahas mengenai, pada bab ke-12 membahas mengenai pemerintahan negara dan keamanan negara yang terdiri dari 1 pasal. Kemudian pada bab ke-13 itu terdiri yang membahas mengenai pendidikan dan kebudayaan terdiri dari 2 pasal. Kemudian yang ke-19, kemudian pada bab ke-14 itu membahas mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang terdiri dari 2 pasal. Kemudian pada bab ke-15 membahas mengenai bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan yang terdiri dari 3 pasal. Dan yang terakhir yaitu bab ke-16 membahas mengenai perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu juga ada aturan peralihan, di mana aturan peralihan itu terdiri dari 3 pasal. Sebelum diubah, ketentuan aturan peralihan terdiri dari 4 pasal, yaitu pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu diubah menjadi 3 pasal, yaitu pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Kemudian pada 2 ayat aturan tambahan. Sebelum diubah, ketentuan mengenai aturan tambahan terdiri atas 2 ayat, yaitu ayat 1 dan ayat kedua. Namun setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan itu diubah menjadi 2 pasal, yaitu pasal 1 dan pasal 2. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.